Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Kang udah gerah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri, amin Bu, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis Maulid Nabi yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita, guru kita, Al-Mukarramah Saja Hajah Umamah. Kita doain Bu biar panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat, dan bisa ngajak kita ke Mekah, ke Madinah. Mau nggak Bu? Mau banget, mau aja. Bayar apa gratis? Oh. Ditunjuk ya. Yang mau gratis nunjuk. Tuh, bilang sana. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Saja Nurhayati SPDI. Juga kita doain Bu biar sehat walafiat, panjang umur. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Husni Mubarak MMPD. Kita doain juga biar sehat panjang umur. Ketua Majelis Taklim Baitur Rahman, orang tua kita, sesepuh kita, Ibu Hajah Nila Karmila. Mana orangnya? Masya Allah, sehat Bu ya, panjang umur. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT dari RT 1 sampai RT 28 ya. RT 1 RW 28. Oh, gitu. RT 2 dan RT 6. Kita doain Bu Ketua RT-nya biar pada sehat panjang umur ya. Para ibu-ibu sekalian jamaah Majelis Maulid Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa duduk kembali di acara Maulid Nabi. Orang yang sering-sering hadir Maulid Nabi, insya Allah di kuburannya dibebaskan dari siksa kubur. Ya Bu ya, kita nggak tahu Bu, di kuburan kita dapat nikmat apa dapat siksa ya.
Orang yang sering hadir maulid, insya Allah kuburannya bebas dari siksanya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, setiap maulid pasti kita ngomongin Nabi kita Muhammad, ya Bu ya. Hari ini saya omongin dua nih Bu. Berapa Bu? Dua. Yang kita omongin hari ini Bu berkaitan dengan fisik Nabi. Ibu kalau cinta sama orang, pertama kali dilihat apanya Bu? Fisiknya. Ganteng apa kagak ini orang ya? Nah gitu ya. Jadi sebelum melihat hatinya orang ini baik apa enggak, pasti yang pertama kali kita lihat fisiknya. Pandangan pertama udah jatuh apa? Masya Allah. Ada yang begitu Bu? Mana? Ya, semua katanya ya. Jadi sebelum kita cinta kepada ajaran Nabi, kepada sosok Rasulullah, kita lihat fisiknya Nabi. Kenapa Bu? Karena fisik yang sehat akan kuat. Fisik yang sehat akan bisa mendatangkan cinta yang kuat. Contoh Bu, Nabi fisiknya sehat karena Nabi selalu makan yang halal dan yang baik. Kata Allah apa? Kulu mimma razaqnakum halalan toy. Nah, jadi kalau ibu-ibu pengen fisiknya sehat, maka makannya dua nih, halal dan baik. Ya. Kata Allah, makanlah kamu dari apa yang telah kami rizkikan. Makan yang halal dan makan yang baik. Karena banyak Bu yang halal tidak baik. Bu ya, jengkol Bu, baik nggak tuh? Baik ya. Tapi kalau jengkolnya boleh nyolong, nah, maka nggak halal. Ya Bu ya. Buah gernuk baik nggak? Ya. Kalau dimakan baik nggak? Walaupun buah gernuk buah kita dewek Bu, halal itu gernuknya karena pohon kita. Tapi kalau kita makan, maka tidak apa? Tidak baik. Jadi syarat orang sehat, maka dia harus makan yang halal dan harus makan yang baik. Ya Bu ya. Kenapa ibu sekalian Allah ngajarin kita, Rasulullah ciri fisiknya sehat dan Rasulullah enggak pernah sakit kecuali sakit menjelang ajalnya? Karena Nabi ketika makan selalu cari yang halal dan yang baik. Tuh Bu, kan kita Bu nih, badan kita Bu ya, asam urat, kolesterol, apalagi Bu, gula, kan tergantung apa yang masuk ke mulut. Ya Bu ya, makan nasi pagi-pagi, nasi goreng sepiring, betul nggak Bu? Launya bala-bala, ya, tambah teh manis. Itu tiga-tiganya Bu gula semua itu. Makanya kenapa gula itu pada dibawa-bawa sekarang ke Majlis Ta'lim itu. Ya Bu ya. Nasi kandungannya gula. Bala-bala kalau nyampe perut jadi apa? Gula. Tambah teh manis. Ya. Maka kata orang Bu, kata orang kesehatan, kalau kita makan nasi sepiring Bu, sama dengan makan gula sepiring. Tuh. Lah ini makan sama jengkol nambah lagi Bu ya. Ya. Akhirnya gula pada nemplok dah tuh ya. Jadi penyakit itu ibu sekalian tergantung apa yang masuk ke dalam perut kita. Kalau kita pengen sehat, maka kata Nabi, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum apa? Ini mah ayo be ngobok Bu ya. Pokoknya kalau belum perutnya miar-miar Bu ya. Kenal miar-miar Bu?
Ya Allah, jalan udah susah, kemakan kenyang ya Bu ya. Kemelakaran. Itu kan kita begitu Bu. Makanya Rasulullah itu perutnya selalu dibagi-bagi. Sebagian buat makanan, sebagian buat air, sebagian dikasih udara, rongga yang kosong. Kalau kita mah pokoknya lagi muat ayo be. Apalagi kalau lagi ngawinin Bu ya. Tetangga yang ngawinin, dia yang kagak masak 3 hari di rumah. Ada di sini begitu Bu. Ya kan, ngambil sebokor lagi bawa pulang, sayurnya lagi bawa pulang, dagingnya bawa pulang. Yang ngawinin mah bures, nggak punya apa-apa. Tetangganya apa? 3 hari kagak apa. Ini yang mendatangkan penyakit Bu ya, karena kebangetan rakus. Nah pesan Allah begitu. Jadi kalau kita pengen kayak Nabi Bu ya, maka makanlah apa yang Allah rezekikan yang halal, lagi yang baik. Ya, jadi bukan halal doang, tapi yang menyehatkan buat kita. Karena kan banyak Bu, minum-minuman itu Bu yang sudah tidak sehat. Ya, Ibu kalau minum-minum yang di supermarket tuh Masya Allah Bu, kandungan gulanya tinggi. Orang semakin banyak mengkonsumsi itu, hati-hati. Ya, makanya saya katakan tadi tergantung apa yang kita makan. Dan kalau kita makannya sehat Bu ya, makannya yang halal, maka fisiknya sehat. Kalau fisiknya sehat, maka dia akan kuat untuk beribadah. Ya, kan orang kadang-kadang begini Bu, gua kalau rajin ke taklim kalau udah tua. Ya Bu ya. Padahal nggak tahu kalau udah tua dia. Jalan aja entut begitu Bu ya. Duduknya aja udah nggak kuat tahan lama. Makanya mumpung masih muda, mumpung masih Allah kasih usia seger sehat, rajin hadir ke majelis taklim. Ya Bu ya. Ini saya bilang kemarin, ini pekernya mah kedengeran ke rumah itu. Dia mah ayo bae kupingnya budek Bu ya. Agak denger majelis taklim lagi goak-goak Bu ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian, ini yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi, Bapak Ibu sekalian, sehingga Nabi sehat, kuat beribadah karena yang dimakan oleh Nabi itu halal dan itu juga baik. Ya. Makanya di situ kalimatnya kulu mimma razaqnakum. Ya. Makanlah kamu apa yang telah kami rizkikan. Bisa jadi Ibu sekalian, kalimat kulu itu Bu, itu kan kata kerja kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa lain, bekerjalah kamu dengan apa yang telah Allah rizkikan yang halal dan lagi baik. Kan banyak Bu orang kerja Bu ya, tidak nyari yang halal, tidak nyari yang baik, yang penting gue dapat duit, gue kasih bini gue, begitu Bu ya. Maka kata Allah, kulu, bekerja yang halal dan lagi apa? Baik. Karena Ibu sekalian Bu ya, yang baik ini Ibu, dia akan yang toyib ini Bu, toyib ya, kan halalan toyibah. Toyib ini baik, kemudian dia akan menjadi manusia yang terbaik. Maka kata Allah, kuntum khaira ummatin. Nah gitu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Di sini apa Bu? Umat Islam, orang Islam itulah orang yang baik Bu, khair namanya. Jadi kalau dia makan makanan yang thayyib, maka dia menjadi manusia yang khair, menjadi manusia yang baik. Kenapa? Kadang-kadang kita Bu kagak baik sama saudara, kagak baik sama tetangga, ya karena makanannya nggak apa, thayyib, sehingga akhirnya menyebabkan perilaku orang itu tidak baik. Maka kata Allah, makan yang halal, makan yang thayyib, maka dia akan menjadi manusia yang khair. Kuntum khaira ummah gitu.
Manusia atau umat yang baik adalah umat yang awalnya makan dari makanan yang apa tuh? Yang halal dan yang baik. Jadi ibu-ibu sekalian ya, kalau pengen jadi orang baik, maka makanlah yang apa? Halal gitu. Jadi nggak mungkin ibu sekalian, kita punya anak ya bu ya, pengen soleh, pengen baik, tapi diempaninnya nggak apa? Nggak halal, nggak akan jadi orang baik. Ya, karena runtutannya bu, makan yang halal, makan yang baik, yang thayyib, maka dia akan menjadi khairu ummah, manusia yang baik. Kalau dia udah menjadi khairu ummah bu, manusia yang baik, maka dia ta'muruna bil ma'ruf. Orang itu akan selalu menyuruh kebaikan. Paham bu? Paham bu? Ya. Jadi nggak ada bu orang yang makannya halal, makannya thayyib, dia akan menjadi orang yang baik, dan kalau udah jadi orang yang baik, dia akan menyuruh kebaikan. Begitu bu konsepnya tuh. Makanya kadang-kadang bu ya, kita nyuruh anak sholat susah. Nah itu introspeksi. Barangkali makan yang dimakan tidak halal dan tidak thayyib, sehingga dia tidak menjadi anaknya apa tuh? Anak yang baik, ya kan? Turuntutannya bu, makan yang halal, makan yang thayyib, menjadi orang yang apa? Baik. Kalau menjadi orang yang baik, ta'muruna bil ma'ruf, dia pasti menyuruh kebaikan. Kalau orang itu sudah ma'ruf bu, maka dia ningkat menjadi apa? Orang yang ihsan. Apa itu ihsan bu? Ihsan itu kita ibadah, melakukan amal soleh, seakan-akan bu Allah ngelihat kita. Kita dipantau sama Allah tuh. Itu ihsan namanya. Jadi kalau kita nih ibu-ibu nih, umpamanya buka HP, ngelihat gambar yang dilarang, dewek-dewek kita ngerasa biasa aja. Tapi kalau kita sudah punya ihsan bu, kita lagi dilihatin sama Allah, nggak jadi tuh. Ya, itu peringkatnya tuh. Jadi orang untuk menjadi ihsan harus melewati apa tuh? Makan yang halal, makan yang baik. Baru dia menjadi orang baik. Setelah dia orang baik, dia akan menyuruh kebaikan. Setelah menyuruh kebaikan, maka dia menjadi ihsan. Segala aktivitas kerjaan kita bu, itu dipantau oleh Allah dan kita takut. Coba ibu dah ngeliatin atau ngerjain pekerjaan yang maksiat, kalau dilihat orang malu nggak? Nah, itu dilihat orang malu bu, apalagi kalau yang lihat apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita belum ngerasa begitu tuh bu, berarti belum sampai level kita ihsan. Contoh lagi bu, ibu kalau ngomongin orang berdua-dua uplek, tapi kalau yang diomongin tahu, berani nggak? Nah itu namanya belum ihsan, ya bu ya. Nah kalau udah kumpul bu, udah kumpul nih, makanannya halal ada pada diri kita, makanannya yang thayyib ada pada diri kita, kita udah menjadi khairu ummah, orang yang baik, kita sudah menjadi ma'ruf, dan kita sudah berbuat ihsan. 5 ini bu kumpul menjadi yang disebut apa? Solehah. Jadi untuk derajat soleh bu itu berat ya. Makanya orang-orang yang melakukan amal soleh, dialah orang yang tidak pernah rugi, pasti untung. Contohnya apa bu? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus shalihat gitu. Jadi orang yang melakukan amal soleh, kata Allah, adalah orang yang nggak pernah rugi, pasti untung. Karena untuk derajat orang bisa melakukan amal soleh harus melalui berapa tadi bu? 4 poin yang harus kita lewatkan. Makanya Allah jamin orang yang mengerjakan amal soleh, Allah kasih balasannya apa tuh?
surga. Ibu hafal surah Al-Bayyinah ayat 7 dan ayat 8? Coba apa? Surah Al-Bayyinah ayat 7. Terus ayat 7-nya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina. Masya Allah. Paham itu Bu? Insya Allah. Jadi apa kata Allah Bu? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, jazaohum apa? Apa bukan? Khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Ya. Jadi orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, dialah manusia terbaik. Berat emang Bu. Untuk menjadi manusia terbaik berat. Apa balasannya? Jazaohum inda rabbihim. Allah balas dari sisi Allah jannatu adnin, surga Aden. Apa tuh surga Aden Bu? Nah, surga Aden itu Bu, surga yang paling nikmat. Dan dia dalam riwayat surga Aden itu Bu, surga paling tengah. Jadi kalau ada orang yang masuk ke dalam surga Aden Bu, dia udah nggak bisa pengen keluar dari surga itu tuh. Karena begitu nikmatnya. Dan orang yang masuk dalam surga yang paling tengah, dia akan bisa masuk surga pintu sholat, surga pintu puasa, surga pintu sedekah, surga pintu haji. Dia masuk itu bisa. Kalau dia masuk ke surga pintu yang paling apa? Tengah. Dan orang yang mendapatkan surga Aden itu Bu, adalah orang yang melakukan amanu wa amilus. Berat nggak tuh Bu? Berat. Jadi amal soleh kita Bu, orang dikatakan soleh, orang dikatakan soleha kalau dia makannya halal, kalau dia makannya yang thayyib, kalau dia menjadi orang yang baik, kalau dia orang yang sudah melakukan ta'muruna bil ma'ruf dan dia melakukan ihsan, barulah dia kumpul menjadi apa tuh? Soleh. Ada nggak di kita tuh dari 4 poin? Yang kagak bisa mah ihsan Bu ya. Ngerjain dosa kalau dewek-dewek apa? Berani. Kalau rame-rame malu. Padahal mau rame-rame, mau dewek-dewek tetap apa? Malu. Kenapa? Karena Allah lihat kita. Kalau belum begitu Bu, kita belum punya sifat ihsan. Ya. Orang yang punya sifat ihsan, maka orang ini mendapatkan nilai hasanah. Ya Bu. Nih Bu, kata Allah manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Jadi orang yang melakukan hasanah Bu, melakukan kebaikan, Allah balas kebaikan itu 10 kali lipat. Ya. Jadi sifatnya ihsan, bonus pahalanya namanya hasanah. Kita kan sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orang yang dapatkan hasanah Bu, dunianya hasanah, di dunianya baik, di akhiratnya baik, kalau orang itu selalu berihsan, punya sifat ihsan. Tuh insya Allah, mudah-mudahan Bu ya. Dan Nabi begitu Bu, tuh Nabi. Jadi secara fisik beliau orangnya ihsan. Dia selalu tahu kalau Allah memantau kita. Ya, memantau kerjaan kita. Ya, kalau kita tahu Bu, jangankan Ibu sampai Allah. Ini lagi baca maulid ya, baca yasin, di sampingnya ada ustazah, disimak. Serius nggak? Takut nih gue disalahin ntar. Begitu ya. Itu baru ada ustazah di samping kita Bu. Ustazah memantau, memperhatikan apa yang kita baca, kita serius karena kita dilihatin. Tapi yang harus kita perjuangkan, bagaimana ibadah kita
ini menjadi bagus, menjadi baik kalau Allah yang langsung mantau kita. Insya dan mudahan Bu ya. Tuh, satu. Kan saya bilang tadi dua. Ya, yang kedua, fisik Nabi apa Bu? Ibu hafal surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza farag wa ila rabb. Masya Allah. Apa artinya Bu? Di sini Ibu contoh kalau Nabi orangnya lapang dada. Tuh, lapang dada. Iya. Artinya apa Bu? Mau ada orang lebih bagus dari dia, biasa aja. Nggak pernah cemburu sama rezeki orang, nggak pernah dengki sama orang lain, nggak pernah ngasut sama orang lain. Ini kan kita Bu, sumber penyakit dari dada kita. Ya, ngelihat ada orang yang lebih maju, gedek. Betul Bu? Wah, gedek sama dia itu ngapa tuh dia tuh begitu ya? Nah, ngelihat ada anak orang lebih bagus dari anak kita, kesel. Ya. Jadi kalau kita Bu, hatinya masih ada penyakit dengki, nah itu berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya Allah kasih doa supaya kita jangan sampai punya penyakit hati. Tahu doanya Bu? Surah Al-Hasyr ayat 10. Ibu pernah dengki sama orang nggak? Tuh pernah ya. Ya, buang jauh-jauh. Ya, buang jauh-jauh. Orang yang punya penyakit dengki Bu, punya penyakit hati, hidupnya nggak tenang, hatinya panas baik, gremet baik, tidur kagak pules Bu ya. Kata lakinya, ngapa sih mak lu ngetidur gelasak gelesak. Gua kesel banget sama dia, gua kesel ya. Ya. Parahnya lagi Bu, keselnya sama suami, gedegnya sama suami, keselnya sama mertua, kesel sama mertua, gedeg sama mertua. Nauzubillah Bu, jangan sampai. Ya, itu penyakit hati Bu. Dan hati itu sangat sulit Bu untuk diobati. Salah satunya adalah pertolongan Allah. Minta sama Allah biar kita jangan Allah kasih penyakit kita, penyakit hati. Apa doanya? Surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang hafal? Kalau hafal pahalanya, hadiahnya umroh. Sama Ustaz Umama tapi nya. Ayo. Apa? Doa biar hati kita tidak punya penyakit dengki. Tahu? Tahu Bu? Ini kayak tahu menanan kayaknya nih ya. Surah apa tadi? Al-Hasyr ayat 10. Ya, alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu innaka raufur. Doanya udah hafal semua. Surahnya nggak tahu Bu ya? Ya. Apa kata Allah? Wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghillah. Penyakit ghil itu Bu. Bukan gila, bukan. Ya. Penyakit ghil. Penyakit ghil itu penyakit dengki, hasud, iri hati sama orang. Dan itu ada pada diri kita. Ya. Makanya doa ini wajib dibaca setiap hari, setiap sholat. Ya Allah, jangan sampai saya benci sama dia. Ya, karena ada Bu ya, tetangga yang punya mobil baru, dia yang kagak bisa tidur. Ya Bu ya, tetangga yang dapat arisan, dia yang gremet baik. Ya, nah ini hati-hati. Kenapa Ibu sekalian? Hati kita, dada kita supaya dibersihkan, jangan sampai ada penyakit, dan itu ada pada diri Rasulullah. Ya,
Makanya kata Allah, alam nasrah laka sadrak. Iya. Bukankah kami lapangkan dadamu bagimu, bagi Rasulullah? Maka kita sebagai umatnya harus bisa mencontoh apa yang Nabi sudah bisa lakukan. Maka Nabi nggak pernah iri, Bu. Orang kan masing rezekinya masing-masing, Bu. Nggak pernah iri. Orang punya nasib masing-masing. Orang punya jatah masing-masing. Dan rezeki nggak pernah ketukar dengan orang lain. Selama kita masih hidup, Bu, maka pasti ada rezekinya. Masalah banyak, masalah sedikit, kata orang relatif. Ada orang yang gajinya sebulan 10 juta sama yang 2 juta, yang 10 juta masih kurang aja. Ya, Bu ya? Karena dadanya kurang lapang. Ada orang yang gajinya 100 juta. Kita yang gaji 1 juta, ngeliat orang 100 juta, pengen nggak, Bu? Kapan gua punya gaji 100 juta ya? Ngarep doang, Bu ya. Tapi orang yang gaji 100 juta belum tentu, Ibu sekalian, dia itu cukup. Ya, utangnya di mana-mana. Mendingan kita yang gajinya 2 juta nggak punya utang. Betul, Bu? Berusaha untuk menjadi orang yang lapang dada. Dan itu ada pada diri Rasulullah. Maka baca doa apa, Bu? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Kenapa di ujung itu, Bu? Innaka raufur rahim. Ya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau hati kita masih gremet-gremet, masih sering menghasut orang, dengki sama orang, Allah itu raufur rahim. Itu aja udah, Bu. Ya. Makanya ada satu amalan, Bu. Ya, kemarin waktu taklim di rumah saya ada guru tuh ngajarin. Tangan kita yang kanan taruh di dada yang kiri setiap habis sholat subuh, Bu. Baca alam nasrah laka sadrak 9 kali tuh. Biar dadanya ini kagak pernah dengki sama orang. Biar lapang. Ya. Kalau perlu setiap habis sholat. Ya, pokoknya taruh sini, Bu. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka, terus sampai habis. Ya, Bu ya. Biar hati kita betul lapang, tenang aja, nggak apa-apa. Saya selalu mendidik, Pak, Bu, ya, mendidik diri saya. Walaupun saya sama-sama dengan guru kita Ustazah ya, sama-sama punya haji dan umroh. Depan rumah saya, Bu, umroh sama orang lain nggak akan pernah saya marah. Ya, kenapa? Udah boleh ngatur masing-masing. Dia berangkat sama-sama ke Mekah, Bu ya. Kita berangkat sama-sama ke Mekah. Kadang-kadang kemaluan, guru mohon maaf ya saya kagak ngikut sama guru. Nggak apa-apa. Yang dari mana-mana ikut datang, Bu ya. Itu rezeki. Yang penting hati kita lapang. Ya, semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang dekat sama kita belum tentu berkah buat kita. Betul nggak, Bu? Kadang-kadang begini, Bu, orang pergi umroh. Enak kalau sekamar sama saudara mulu. Nyampe sana berantem mulu gitu. Nah, begitu ya Ustaz ya. Justru malah sama yang jauh. Enak jadi kayak saudara. Kalau sama saudara, Bu, mau cakar mulu. Jadi belum tentu, Ibu sekalian. Yang enak di mata kita, dekat dengan kita, itu membawa kita bisa bahagia. Tapi yang jauh di mata kita, bukan apa-apa kita, ketika Allah dekatkan, itu malah membuat kita bahagia. Kalau hati kita betul lapang, ya kan, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya yakin, Bu, ibu-ibu duduk begini nih, ada hatinya yang gremet, baik. Ya. Ada. Ya. Nah, hatinya gremet, kakinya kesemutan. Ya, jadi belajar dengan Rasulullah bagaimana hati kita menjadi apa tuh? Lapang dada, ya kan? Kalau orangnya lapang, Bu, kata Allah apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Saya, Bu, yakin banget, Bu, dengan ayat ini. Apa, Bu? Inna ma'al usri yusra. Jadi orang kalau mendapatkan yusra, Bu, yusra itu kan ngelewatin usri, Bu ya.
Usri artinya apa Bu? Susah, sulit, menderita. Itu usri. Setelah kesulitan Allah kasih yusra, kebahagiaan, kemudahan. Artinya apa Bu? Kalau kita pengen sukses, pengen berhasil, pengen bahagia, kudu ngelewatin kesusahan. Kudu tuh. Ya mesti. Enggak mungkin Bu orang datang-datang bahagia kalau nggak ada susahnya. Ya, kan kita sering lihat, ya Allah, tukaran dia udah jaya ya. Dulu itu kerjaannya dia tukang jualan nasi uduk, tukang begini ya, karena mau sukses. Karena dia apa tuh? Inna ma'al usri yusra. Dan itu ada pada ayat itu. Ya. Jadi kalau sekarang Bu, ibu susah-susah didik anak, capek-capek, lelah, ngomelin anak tiap hari, gak apa-apa. Yang penting besok yusra. Anak kita bahagia, anak kita sukses, orang tuanya juga ikut apa? Bahagia. Ya. Dan itu Bu, konsep dari Allah. Makanya kalau hari ini Bu ya, ibu menjalani proses, ya Allah kayaknya hidup susah banget ya, nyokolin anak apa susah, pengen gesor-gesor, kaki buat pala, pala buat kaki, susah banget ya. Lapang dada kita, serahin semuanya kepada Allah, minta kepada Allah, isi perut kita yang halal, makan yang baik-baik, jadi manusia yang baik, lakukan ihsan kita kepada Allah, maka semua apa yang kita minta Allah kasih yusra. Konsepnya gampang Bu ya. Jalan ini apa? Masa belajar pelan-pelan. Sama saya juga belajar juga Bu. Jadi kalau ibaratnya jatuh bangun gitu Bu, ya kalau orang jatuh ya biasa. Anak kan kalau belajar jalan jatuh dulu Bu, kagak langsung lari baik. Ya dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun, akhirnya bisa apa tuh? Lari. Hidup kita begitu Bu. Yang penting semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ayatnya jelas Bu. Ibu kalau sholat, surah apa yang selalu dibaca, yang tidak pernah ditinggal? Surah apa? Hah? Bukan, sholat yang kalau sholat nggak pernah ditinggal, pasti dibaca. Al-Fatihah. Nah, udah pasti tuh ya. Ya. Surahnya apa? Qul ya, qulhu. Besok tambahin apa? Alam Nasrah. Kalau salat subuh Alam Nasrah. Biar hati kita apa tuh? Lapang. Apa yang ada dalam surah Al-Fatihah Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu Ibu paham artinya apa? Kata Allah apa? Nyembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Setelah beribadah, iyyaka nasta'in, baru kamu minta. Jadi nggak mungkin Bu, kita minta mulu nggak pernah sholat, ya kan? Kita minta mulu nggak pernah ibadah. Ya, tapi ya Allah kasih saya sehat, kasih saya panjang umur, kasih rezeki banyak ya. Sholatnya kalau lagi butuh doang, betul nggak Bu? Ya kan? Padahal Bu, kalau kita ibadah kepada Allah, mau lagi susah ke, mau lagi seneng ke, sholat tetap seperti biasa. Nanti kalau engkau lagi susah, Allah akan kasih kemudahan. Nah, maka konsepnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu baru minta apa yang kita mau. Kita banyakkan apa? Mintanya daripada apa? Ibadahnya. Sholat jarang-jarang. Sholat malam maksudnya ya. Puasa Senin Kamis juga jarang-jarang. Sedekah bola kuning buntut gasir. Ya kan, infak ya. Gimana mau minta Allah kasih? Orang kita ibadahnya juga apa? Jarang-jarang Bu ya. Nah, ibu-ibu sekalian nih dua fisik Rasulullah yang bisa kita ikuti ya Bu ya. Yang pertama, pengen sehat fisiknya, makanlah yang apa? Halal dan baik gitu. Jadi ada asam urat, ada kolesterol, karena yang tergantung yang dimakan. Apa asam urat Bu? Kangkung masuk, toge masuk, jengkol masuk Bu ya, ular kadut masuk ya Bu ya. Jadi karena apa baik masuk Bu, jadi timbullah dia tuh apa?
penyakit. Bahkan kadang-kadang Bu, ada orang puasa makan dari makanan yang bernyawa. Umpamanya nggak mau makan daging, karena daging dari binatang. Supaya dijauhkan sifat-sifat binatangnya, dihindari tuh. Kita mah boro-boro begitu Bu ya. Daging kambing doyan, kambing juga sapi juga doyan, udang bongkok juga doyan. Makanya ada apa-apa diseruduk. Ya, orang makan kambing mulu Bu ya. Jadi makan makanan yang kita makan boleh ibu sekalian, tapi kata Allah wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Boleh kita makan, yang penting jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu akan timbul apa tuh? Penyakit. Kenapa itu orang nyakit gula Bu? Kalau orang makan pagi nasi goreng sepiring, siang makan 2 piring, malam udah mau tidur makan lagi ya. Orang-orang nasinya Bu sesendok makan. Ya, itu mudah. Ya. Coba Bu lihat dah. Orang-orang yang sehat, tipsnya itu makan karbohidratnya, makan nasinya cuma sesendok. Ada di sini makan nasi sesendok. Ya Allah. Masak 5 liter sehari bures. Ya. Saya di rumah Bu, istri saya masak segelas Bu, nggak habis-habis. Lah habisnya orang acara tiap hari bawa besek mulu Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Itu namanya apa? Berkah Bu. Ya. Dari malam pulang dari Sawangan Bu. Sono dari Depok Bu ya. Pulang jam 1 malam. Ya kan? Perut udah miar-miar ya. Kekenyangan. Alhamdulillah tapinya masih di kulkas, belum diapain udah berangkat kemari. Pagi-pagi cuma saya bilang sama istri saya, "Mah, itu kupasin payah." Jadi makannya payah doang Bu, ini belum kena apa-apa ini Bu. Baru payah doang ya. Nasinya belum. Ya kan? Karena kalau makan nasi ngantuk Bu. Jadi ibu-ibu ntar jadinya sini jadi tidur Bu ya. Ini mah nasi apa sepiring muntung kayak gunung Uhud Bu ya. Masya Allah Bu. Hindarin Bu, hindarin. Kalau semua orang Bu makan nasinya dikit ya, petani pada kagak laku tuh. Ya, nggak pakai ekspor beras ya. Ini mah orang sini makannya nasi mulu Bu ya. Makanya kalau jamaah umroh, saya kasih bintang 5. Kemarin kan saya umroh, saya kasih bintang 5 Bu yang di Zamzam. Protes. Pak Ustadz, saya kagak mau bintang 5. Makannya sarapan kagak ada nasinya. Begitu Bu. Ya. Ya, kalau dilatih jangan makan nasi kagak kuat ya. Ibu ya. Nah, para ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan Bu ya, kita sehat walafiat, jasmani dan rohani, kuat beribadah, istiqomah. Yang penting hatinya selalu apa? Lapang. Insya Allah Bu ya, kita belajar seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok kalau masih ada dengki lagi, ya Bu, besok di rumah dicek kalau dengki kesel sama orang, kesel sama tetangga. Udah pokoknya wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina. Gepek itu gepek Bu, doa itu gepek. Ya gepek, minta sama Allah. Sambil baca apa? Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizrak sampai selesai. Insyaallah mudah-mudahan Bu ya menjadi orang yang lebih baik lagi. Mari sama-sama ibu sekalian kita baca suratul Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan kita Allah kasih kesehatan panjang umur, berkah dunia dan akhirat, menjadi orang yang terbaik. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, sebelum saya doa, buka dompet masing-masing Bu. Nah, ya. Bukan buat saya. Ya. Kita berinfak. Allah melihat kita. Jangan yang 2.000, yang merah-merah ya. Yang merah-merah. Sambil kita bersalat bersama-sama ya. Ya. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo Bu, salatullah salamullah
Rasulillah, salatullah salam ala yasin habibillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah li ahlil badri ya Allah, salatullah salam. Saya doain yang berinfak Allah ganti rezekinya lebih banyak, lebih bersih, lebih berkah ya. Yasin habibillah, salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah habibillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid li ahlil badri ya Allah. Allahumma salli. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang kita bisa berjumpa, bertemu kembali. Mari sama-sama kita doa ya. Udah cukup enggak? Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.